Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Oktavia Putri dengan NIM 1810102118. Saya sendiri Habib Wibowo dengan NIM 1810102115 dan Odi Alifayuda dengan NIM 1810102129. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait pembahasan kasus 6. Kami mendapat pembagian tugas dengan nomor 4 dan 5 dengan perintah sebagai berikut. Membuat kertas kerja konsolidasi berdasarkan informasi laporan posisi keuangan di atas. Kemudian, menyusun laporan laba rugi konsolidasi, laporan saldo laba konsolidasi, dan laporan posisi keuangan konsolidasi PT Perkasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. PT Perkasa dan anak perusahaan kertas kerja konsolidasi 31 Desember 2020 dalam ribuan rupiah. Yang pertama, penjualan PT Perkasa sebesar 8.250, PT Cemara sebesar 5.250. Sehingga konsolidasinya diperoleh dengan cara menambahkan penjualan PT Perkasa dan PT Cemara sehingga diperoleh Rp13.500.000. Kemudian beban pokok penjualan PT Perkasa sebesar Rp3.300.000, PT Cemara Rp2.525.000 sehingga diperoleh konsolidasinya sebesar Rp5.825.000. Pada beban penyusutan PT Perkasa Rp1.078.000, PT Cemara Rp675.000 dan pada jurnal eliminasi terdapat di kredit Rp192.000 sehingga konsolidasinya diperoleh dengan cara jumlah sebesar Rp1.078.000 ditambah Rp675.000 dan ditambah Rp192.000 sehingga konsolidasinya diperoleh sebesar Rp1.945.000. Selanjutnya beban amortisasi 0. Selanjutnya beban operasional lainnya PT Perkasa sebesar Rp1.755.000, PT Cemara Rp525.000 sehingga konsolidasinya diperoleh sebesar Rp2.280.000. Selanjutnya beban laba PT Cemara. PT Perkasa sebesar Rp1.280.000, PT Cemara sebesar 0 dan pada jurnal eliminasi terdapat di debit Rp2.820.000 sehingga konsolidasinya diperoleh Rp2.820.000 dikurangi Rp1.280.000 sehingga diperoleh Rp1.540.000. Selanjutnya keuangan penyusutan aset tetap pada PT Perkasa 0, PT Cemara Rp75.000 dan pada jurnal eliminasi terdapat di debit Rp75.000 sehingga konsolidasinya 0. Selanjutnya, laba bersih konsolidasi PT Perkasa sebesar Rp3.397.000, PT Cemara Rp1.600.000 dan pada jurnal eliminasi terdapat di debit Rp2.895.000, di kredit Rp192.000. Pada jurnal konsolidasi hasilnya Rp1.910.000 diperoleh dengan cara jumlah dari PT Perkasa PT Cemara Rp3.397.000 dan Rp1.600.000 dikurangi dengan Rp2.895.000 dan Rp192.000. Selanjutnya bagian laba kepentingan non pengendali PT Perkasa sebesar 0, PT Cemara sebesar 0. Pada jurnal eliminasi terdapat di debit Rp705.000 sehingga konsolidasi sebesar Rp705.000. Pada bagian induk atas, PT Perkasa sebesar Rp3.397.000, PT Cemara Rp1.600.000 dan pada jurnal eliminasi terdapat di debit Rp3.600.000, pada kredit Rp192.000 sehingga konsolidasinya diperoleh Rp1.205.000. Selanjutnya, laba bersih PT Perkasa sebesar Rp10.191.000, PT Cemara Rp4.800.000, pada jurnal eliminasi terdapat sebesar Rp10.095.000,
pada kredit 576.000 dan pada jurnal konsolidasi sebesar 4.320.000. Pada bagian laporan saldo laba, PT Perkasa dan anak perusahaan Kertas Kerja konsolidasi 31 Desember 2020 dalam ribuan rupiah. Saldo laba awal PT Perkasa sebesar 4.095.000, PT Cemara 2.800.000, pada jurnal eliminasi terdapat di debit sebesar 2.800.000, sehingga konsolidasinya diperoleh 4.095.000 dari 4.095.000 ditambah 2.800.000 dikurangi 2.800.000. Ditambah laba bersih sebesar PT Perkasa sebesar 3.397.000, PT Cemara 1.600.000, pada jurnal eliminasi terdapat di debit 3.600.000, kredit 192.000, sehingga pada konsolidasi hasilnya 1.589.000. Dikurangi dividen, PT Perkasa 500.000, PT Cemara 400.000, pada jurnal eliminasi dikredit sebesar 400.000, 320.000, dan 80.000, sehingga pada konsolidasinya sebesar 100.000 rupiah. Saldo laba akhir PT Perkasa sebesar 692.000, PT Cemara 4 juta, pada jurnal eliminasi di debit 6.400.000, dikredit 992.000, dan konsolidasinya sebesar 5.534.000. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasi pada PT Perkasa dan anak perusahaan per 31 Desember 2020. Nama akun kas pada PT Perkasa sejumlah Rp1.350.000, sedangkan pada PT Cemara sebesar Rp700.000. Eliminasinya 0, kemudian konsolidasinya sebesar Rp2.050.000. Piutang usaha pada PT Perkasa sejumlah Rp720.000, pada PT Cemara sebesar Rp875.000. Kemudian eliminasinya 0, jumlah konsolidasinya sebesar Rp1.505.000. Kemudian piutang lain-lain, pada PT Perkasa 0, pada PT Cemara sebesar Rp320.000, eliminasinya 0, konsolidasinya sebesar Rp320.000. Kemudian persediaan pada PT Perkasa sejumlah Rp900.000, sedangkan pada PT Cemara sebesar Rp875.000. Eliminasinya 0, konsolidasinya sebesar Rp1.775.000. Kemudian invest pada PT Cemara. Pada PT Perkasa sejumlah Rp6.460.000. Pada PT Cemara 0, kemudian eliminasinya masuk ke kredit sejumlah Rp7.650.000. Kemudian jumlah konsolidasinya berkurang Rp1.220.000. Kemudian tanah. Pada PT Perkasa sejumlah Rp1.350.000, sedangkan pada PT Cemara sejumlah Rp800.000. Eliminasinya masuk ke debit sebesar Rp320.000. Kemudian jumlah konsolidasinya sebesar Rp2.470.000. Kemudian bangunan. Pada PT Perkasa sejumlah Rp4.250.000. Pada PT Cemara sejumlah Rp3.750.000. Eliminasinya masuk ke debit sebesar Rp600.000. Konsolidasinya sebesar Rp8.600.000. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan pada PT Perkasa 0, pada PT Cemara 0, kemudian eliminasinya masuk ke debit sejumlah Rp60.000. Konsolidasinya dikurangi Rp60.000. Kemudian mesin pada PT Perkasa sejumlah Rp3.700.000. Kemudian pada PT Cemara sejumlah Rp1.950.000. Kemudian eliminasinya masuk ke debit sejumlah Rp325.000. Konsolidasinya Rp5.975.000. Kemudian akumulasi penyusutan mesin pada PT Perkasa dikurangi Rp1.530.000.
Rp38.000, pada PT Cemara dikurangi Rp1.125.000. Kemudian eliminasinya pada debit sejumlah Rp132.000, pada kredit Rp400.000. Kemudian konsolidasinya dikurangi Rp2.931.000. Kemudian goodwill pada PT Perkasa 0, pada PT Cemara 0, kemudian eliminasinya masuk ke debit sejumlah Rp100.000, konsolidasinya sejumlah Rp100.000. Kemudian diferensial pada PT Perkasa 0, pada PT Cemara 0, eliminasinya masuk ke debit sejumlah Rp1.020.000, pada kredit Rp1.020.000, konsolidasinya 0. Kemudian total aset pada PT Perkasa sejumlah Rp17.192.000, pada PT Cemara sejumlah Rp8.145.000. Kemudian eliminasi pada debit sejumlah Rp2.557.000, pada kredit sejumlah Rp8.050.000. Kemudian total konsolidasinya sejumlah Rp18.584.000. Selanjutnya, masih pada bagian laporan posisi keuangan konsolidasi pada PT Perkasa dan anak perusahaan per 31 Desember 2020 dalam ribuan rupiah. Nama akun utang usaha pada PT Perkasa sejumlah Rp1.125.000, pada PT Cemara sebesar Rp570.000. Eliminasinya 0, konsolidasinya sebesar Rp1.695.000. Utang lain-lain pada PT Perkasa sejumlah Rp1.275.000, pada PT Cemara sebesar Rp770.000. Eliminasinya 0, konsolidasinya Rp2.050.000. Saham biasa pada PT Perkasa sejumlah Rp3.000.000, pada PT Cemara sebesar Rp2.000.000. Kemudian eliminasinya masuk ke debit sebesar Rp2.000.000. Kemudian konsolidasinya sebesar Rp3.000.000. Kemudian agio saham pada PT Perkasa sebesar Rp4.800.000, pada PT Cemara sebesar Rp800.000. Kemudian eliminasinya masuk ke debit sebesar Rp800.000. Kemudian besar konsolidasinya sebesar Rp4.800.000. Saldo laba pada PT Perkasa sejumlah Rp6.992.000, pada PT Cemara Rp4.000.000. Kemudian eliminasinya masuk ke debit sebesar Rp6.400.000, kredit Rp992.000, konsolidasinya sebesar Rp5.584.000. Kemudian keperluan non pengendali pada PT Perkasa 0, PT Cemara 0, eliminasinya masuk ke kredit sebesar Rp1.665.000, konsolidasinya Rp1.665.000. Jadi total liabilitas dan ekuitas pada PT Perkasa sebesar Rp17.192.000, pada PT Cemara Rp8.140.000, kemudian eliminasi pada debit 0, pada kredit Rp2.657.000, pada konsolidasinya sebesar Rp18.794.000. Laporan posisi keuangan konsolidasi PT Perkasa dan anak perusahaan per 31 Desember 2016 dalam ribuan rupiah. Yang pertama, kas jumlahnya Rp2.050.000, piutang usaha Rp1.595.000, piutang lain-lain Rp320.000, persediaan Rp1.775.000, invest saham PT Cemara Rp1.220.000, tanah Rp2.470.000, bangunan Rp8.600.000, akumulasi penyusutan bangunan Rp60.000,
mesin 5.975.000, akumulasi penyusutan mesin 2.931.000, goodwill 100.000, sehingga total asetnya 18.674.000. Sedangkan liabilitas dan ekuitas, utang usaha 1.695.000, utang lain-lain 2.050.000, keperluan non pengendalian 1.665.000, sehingga total liabilitas 5.410.000. Ekuitas, saham biasa 3 juta, agio saham 4.800.000, saldo laba 5.200.000, sehingga total ekuitas 13 juta. Dan di total dari liabilitas dan ekuitas yaitu 18.410.000. Laporan laba rugi konsolidasi PT Perkasa dan anak perusahaan per 31 Desember 2016 dalam ribuan rupiah. Penjualan 13.500.000 dikurangi beban pokok penjualan 5.825.000, sehingga ketemu laba kotor 7.675.000. Selanjutnya beban operasional kosong, beban penyusutan 1.945.000, beban amortisasi kosong, lalu dikurangi beban operasional lainnya 2.280.000, sehingga ketemu total beban operasional 4.225.000. Pendapatan dan laba lain-lain. Laba PT Cemara 1.540.000. Keuntungan penjualan aset kosong. Total pendapatan dan beban lain-lain yaitu 1.540.000. Laba bersih konsolidasi 1.910.000. Bagian laba KNP 705.000. Bagian laba entitas induk 1.205.000. Laporan laba konsolidasi PT Perkasa dan anak perusahaan per 31 Desember 2020 dalam ribuan rupiah. Saldo laba per Januari 2020 yaitu 4.095.000. Bagian laba entitas induk 1.205.000. Dividen diumumkan 100.000, sehingga saldo laba per 31 Desember 2020 5.200.000. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian pembahasan kami masih banyak kekurangan dan salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.